kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu, padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku kasih setiamu Tuhan yang menjadi alasan kami berada di tempat ini. Kemurahan-Mu Tuhan yang menjadi alasan kami boleh berdiri sampai hari ini. Kami tidak bisa apa-apa di luar Engkau Tuhan. Bahkan apa yang kami punya itu semua penyediaan dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan kami banyak hal karena kasih karunia-Mu di dalam hidup kami yang tidak berkesudahan. Buat kami Tuhan menghargai waktu ini. Buat kami Tuhan memanfaatkan apa yang Tuhan berikan bagi kami dalam kesempatan-kesempatan ibadah kami. Kami percaya bahwa ada rancangan Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan. Hari ini kami berharap Tuhan berbicara lagi kepada kami. Dengan kerendahan hati kami minta Tuhan ajar-ajari kami. Karena tanpa Engkau sekali lagi Tuhan kami katakan kami tidak bisa apa-apa. Kami tidak bisa mengandalkan pengetahuan kami sehingga kami menjadi sok tahu atasnya. Kami juga tidak bisa mengandalkan kemampuan kami karena kemampuan kami Tuhan yang kasih. Terima kasih Bapa. Karena itu kami datang dengan penuh ucapan syukur, penuh rasa terima kasih. Sebab Engkau Tuhan yang mengadakannya bagi kami. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pertama, terima kasih tim pemuji, pemusik sudah melayani Tuhan, mengajak jemaat memuji dan menyembah Tuhan. Anda diberkati dengan pujian hari ini. Amin ya. Oke. Yang kedua, terima kasih buat siapapun di antara saudara yang menyiapkan tempat ini, mungkin dari kemarin, dari membersihkan atau menyusun bangku-bangku. Terima kasih, saya nggak bisa balas. Tukang parkir juga nggak bisa balas kan, balas gitu. Yang bisa hanya Tuhan Yesus. Amin. Siapapun Anda yang menyiapkan tempat ini, Tuhan memberkati Anda. Yang ketiga, saya mau menyapa dulu di pojok kanan dari sebelah kiri saya ya, paling belakang. Apa kabar Pak Dea? Semangat, puji Tuhan. Saya sangat diberkati setiap kali datang ke sini. Anda pun bersiap dalam beribadah gitu ya. Kalaupun ada yang tidak terlihat oleh mata saya, dalam hati saya bertanya-tanya, apa kabarnya? Nanti saya akan WA. Dan biasanya Tuhan akan kasih tahu sesuatu untuk ditanyakan. Gitu ya. Nah, dari mimbar ini saya seringkali menatap ada beberapa orang yang tidak hadir. Dan saya sering titip salam, baik lewat anak atau lewat pasangan hidup. Tapi seringkali juga salam saya tidak terbalas. Puji Tuhan, nggak apa-apa. Dan hari ini saya bersyukur Anda dipilih oleh Tuhan untuk mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan. Oke? Karena kita datang, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. PDM, pendeta membantu. Oke, puji Tuhan.
Saudara dipilih Tuhan, datang ke tempat ini, di tengah saudara bisa memutuskan untuk tidak datang. Benar kan? Benar. Tapi saudara memutuskan datang. Entah saudara dijadwalkan pelayanan atau tidak pelayanan, saudara dipilih Tuhan untuk ada di sini. Amin ya. Baik. Dalam perjalanan menuju rapat wilayah 3, kita bersama 5 ya, kami berlima dalam perjalanan kita membahas banyak hal, salah satunya tentang Kristen progresif yang lagi rame ya. Mungkin saudara juga udah tahu. Saya nggak perlu menjelaskan apa itu Kristen progresif, karena kalau mengikuti artinya, progresif itu sebuah kemajuan yang sebenarnya menuju arah yang lebih baik. Tapi kalau sudah bercampur dengan logika dan bertentangan dengan firman Tuhan yang sebenar-benarnya, maka itu menjadi salah. Terakhir malah saya dapat kabar bahwa si pencetus Kristen progresif sudah menurunkan gelar kependetaannya. Ketika banyak netizen bertanya pendeta dari mana, sekolah dari mana gitu ya, akhirnya diturunkan dan dia menyatakan bahwa saya bukan lagi pendeta. Saudara pasti tahu siapa orangnya, padahal sebelumnya dia adalah pastor dari sebuah gereja namanya Empower Ministry gitu ya, kalau nggak salah ya. Ya apapun itu ya saudara. Baik. Tapi dalam pembicaraan kami berlima menuju ke Depok ke rumah Bapak Ketua Wilayah 3, saya sampaikan bukan pengajaran Kristen progresif sebenarnya yang sekarang ini berbahaya. Yang sangat berbahaya adalah saya tulis saja, saudara, semoga saudara bisa baca. Sebentar ya. Mau ganti berarti. Katanya kalau handphone Oppo itu jatuh sekali harus sampai 7 kali saudara berbangun. Oke, ya tulisannya gini. Shin Cheong-ji. Ini bahasa Korea. Ini yang paling berbahaya sekarang ini. Ya. Saya akan jelaskan. Shin Cheong-ji artinya, saudara boleh tulis, artinya itu bagi saudara yang mencatat yang ingin menjadikan ini sebuah pengetahuan yang baik untuk referensi saudara dalam menghadapi apa yang sedang dikerjakan oleh mereka. Ya. Shin Cheong-ji artinya langit baru dan bumi baru. Ada nggak ya kita langit baru bumi baru? Ada ya? Di mana itu? Langit baru bumi baru. Ya. Nah, apa sih Shin Cheong-ji? Dari katanya saja ini nggak berbahaya. Langit baru bumi baru kan ada di Alkitab, sama dong yang diajarkan. Oke, saudara boleh catat ya. Shin Cheong-ji, langit baru bumi baru artinya surga baru. Berdiri tahun 1984. Udah lama belum? Udah lama. Tanggal 14 Maret. Siapa pendetanya? Namanya Lee Man-hee. Dia mengaku dirinya sebagai Mesias yang baru. Tahun 84. Dianggap sesat karena ini yang saudara perlu ketahui ya. Catat saja. Atau saudara mau rekam gitu boleh. Mereka percaya Lee Man-hee adalah Mesias. Yang kedua, sama seperti saksi Yehova, mereka percaya gereja Shin Cheong-ji ini percaya bahwa yang diselamatkan pada akhir zaman nanti yang akan menghuni langit baru dan bumi yang baru hanyalah berjumlah 144.000 orang. Itu ada di kitab Wahyu saudara. 144.000 orang. Tapi jumlah jemaat mereka sampai hari ini sudah 200.000 orang. Lebih apa kurang? Lebih. Tapi bodoh ya. Yang selamat katanya cuma 144. Tapi jemaatnya bertambah di 200.000. Berarti sisanya kasihan kan? Ada yang nggak selamat kan? Nah ya. Yang ketiga, mereka percaya bahwa gereja-gereja yang ada di bumi ini, di dunia ini, dimiliki oleh iblis. Berarti termasuk lembah uji. Benar kan? Kalimatnya gini, percaya bahwa gereja-gereja yang ada di dunia ini sudah menjadi milik iblis. Kita kan gerejanya ada di dunia nih. Jadi lembah uji milik iblis.
menurut mereka. Dan gereja milik Tuhan tentu saja hanya Shincheonji. Keren ya? Dan mereka percaya bahwa tidak ada keselamatan di luar gereja Shincheonji. Kenapa? Karena gembalanya adalah Mesias yang lain. Yang keempat, penginjilan mereka sesat karena penginjilan mereka yang sesat itu disebarkan dengan menggunakan banyak hal. Salah satunya, bahkan yang ramai sekarang ini adalah teknologi AI itu saja, Artificial Intelligence, AI, dan menggunakan media sosial dengan menentukan target yang akan mereka injili. Siapa target mereka? Ingat 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah apa? Lawanmu berkeliling seperti singa yang mengaum ya, singa yang mengaum, mencari yang dapat ditelan. Mereka sekarang pasang target. Siapa target mereka? Anak muda. Hati-hati anak muda ya. Anda bermain media sosial tidak ada larangan. Bahkan saya gembala tidak bisa melarang karena itu bagian dari kemajuan zaman. Masa saya melarang saudara mau maju? Ya nggak mungkin dong. Tapi saudara mesti punya kemampuan memilih. Dan kemampuan memilih mana yang baik, mana yang benar untuk Anda, itu hanya bisa diperoleh kalau Anda mempelajari pengajaran yang asli. Saudara tahu mata uang palsu karena Anda punya uang yang asli. Benar? Benar ya? Tidak mungkin Anda simpan uang yang palsu kalau Anda tidak tahu mana yang asli. Kalau Anda tahu yang asli, buat apa lagi uang yang palsu? Paling saudara buang-buang. Paling saudara pakai buat menipu. Nih, Bapak kasih. Kalau anak kecil kan senang tuh dikasih uang. Ya, mau palsu ya, mau enggak? 100.000. Begitu dibalik, pergi gambarnya. Baru dia sadar, ini mah mainan Bapak. Tapi waktu pertama ditawarkan, dia terima. Ya. Hati-hati anak muda. Bahkan kita mungkin yang saya ngomongnya. Bagi kita mungkin yang belum mempelajari dengan dalam bagaimana firman Tuhan sebenarnya, kita perlu punya kepekaan mengetahui ajaran sesuatu ini sesat atau tidak sesat. Ya? Oke, lanjut lagi. Mereka akan memantau akun media sosial target mereka. Hati-hati, Anda yang sering curhat di media sosial, curhat sedih, curhat marah, itu pantauan mereka. Karena mereka akan tahu apa yang dibutuhkan oleh Anda. Misal, kesal gue sama suami gue. Emang cuma dia doang apa laki-laki di dunia ini? Nah, dipantau tuh, gitu, perhati ya, didekati. Ada di sini yang pernah mendapatkan DM lewat Instagram, minta pertemanan, padahal Anda nggak kenal dia siapa? Pernah? Kalau yang perempuan mungkin dapat dari lawan jenis, pernah nggak? Saya pernah saudara, beberapa kali saya lihat profilnya, siapa yang bawa bunga, laki-laki ganteng, putih, bawa bunga, orang Indonesia. Saya nggak pernah punya teman kayak begini. Saya nggak akan kasih pertemanan karena nggak kenal. Apalagi Instagram saya private, Facebook saya private. Banyak yang minta kenalan, banyak nggak bohong saudara semua. Sampai saya gini, perasaan foto profil di Instagram biasa aja muka gua gitu. Dan rata-rata orang tulis. Nah, salah satu cara mereka seperti itu. Waktu bisa masuk, waktu Anda kasih izin, baru terjadi kebiasaan. Ingat ya, waktu Anda kasih izin, baru mereka masuk. Waktu singa tahu ada yang bisa ditelan, baru ditelan. Kalau dia tahu Anda besar, tidak bisa ditelan, tidak akan bisa ditelan. Ya, kita sudah belajar ya. Kristen yang kanak-kanak ya. Oke. Saya lanjutkan lagi. Mencari tahu apa yang disukai. Mereka akan mencari tahu apa yang disukai, apa yang dibutuhkan, curhat-curhat Anda di medsos, serta apa yang sedang menjadi pergumulan hidup. Aduh, udah tanggal tua, gak punya uang. Siap-siap yang pada suka-suka curhat gitu ya.
Mereka akan seperti malaikat yang memberi solusi sampai akhirnya mereka mengajak Anda bergabung dalam komunitasnya, sebuah pendalaman Alkitab yang gratis. Setelah Alkitab bayar nggak? Bayar, ya. Tapi mereka akan buat itu gratis. Bahkan ada kelas-kelasnya, level-levelnya. Contoh, level dasar misalnya, mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, naik lagi, dasar hidup orang percaya setelah menerima Yesus. Lama-lama naik lagi. Tapi ketika Anda sudah ada di dalamnya, Anda akan diperkenalkan kepada Mesias yang bukan Yesus. Banyak kesaksian yang menyatakan sulit keluar dari sana karena banyak hal yang dibantu mereka. Uang, mereka kuat saudara dengan pendanaan, sangat kuat. Ingat ya, berdiri dari tahun 84. Ini tahun berapa? 2024. Berapa tahun? Tidak mati-mati, tidak tutup. Berarti kan kuat soal pendanaan. Dan yang lebih mengerikan lagi, ternyata mereka sudah di Indonesia menyasar pada pemuda-pemudi yang suka K-pop, drama Korea. Hati-hati, saya ngarang ya. Silakan Anda tonton aja, tapi jangan hidup dari situ. Maksudnya, jangan saudara jadikan tontonan saudara itu buat gaya hidup saudara. Ngerti? Ya. Apalagi kalau sampai Anda memposting bilang, wih keren nih, misalnya ya Lee Min Ho, bagus banget aktingnya. Kan karena lagi dipantau sama mereka, wah ada pernikahan orang Korea. Ambil. Oke. Mereka juga, ini yang saya bilang mereka, ternyata mereka menjadi penyumbang dana terbesar untuk penularan virus corona kemarin di Korea. Penularan sengaja, mereka yang mendapatkan. Sekali lagi, kalau saudara tahu firman Tuhan yang asli, saudara paham pengajaran yang sebenar-benarnya, saudara tidak akan mau mempelajari yang palsu. Tidak akan mau, ya. Analoginya, kalau saudara punya uang yang asli, saudara akan mengenali uang yang palsu. Meskipun uang palsu itu tidak di dompet saudara, itu terletak di meja. Palsu itu. Ya. Jadi kenali firman yang saudara punya, yang selama ini saudara percayai. Hati-hati dengan banyak pengajaran yang ada. Matius 24 ayat 4 sampai 5. Coba kita baca, ya. Kita baca. Matius 24. Yuk, yang sudah dapat boleh bantu saya. Matius 24 ayat 4 sampai 5. Pelan-pelan ya. Matius 24. Semua sudah dapat? Kalau sudah dapat, biar kita mendengarkan bersama. Matius 24 ayat 4. Oke, silakan yang bantu saya, boleh. Tidak ada? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Itu Yesus yang bilang. Ayat 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Padahal kedatangan Tuhan Yesus sudah bilang sendiri ya. Anak aja nggak tahu, yang tahu cuma Bapa. Jadi hati-hati kalau saudara dengar ada orang ngaku-ngaku tahu kedatangan Yesus kapan, lalu diajak berkumpul di sebuah tempat untuk menanti-nantikan Yesus. Hati-hati ya, karena hanya Bapa yang tahu kapan anak manusia datang yang kedua kali. Oke. Coba Matius 24 ayat 23. Ini masih berkenaan dengan yang tadi ya. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, apa katanya? Jangan percaya. Jangan kamu percaya. Amsal 14 ayat 12, banyak jalan dikira orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Banyak pengajaran yang kita pikir baik, kita pikir benar, saudara harus lihat ujungnya.
dibelokkan kemana? Ke kehidupan atau kepada maut. Saudara harus punya kepekaan itu. Sama seperti 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Saya percaya dari sini adalah orang percaya yang bijaksana. Persiapkan hatimu, persiapkan dirimu, mari kita bersiap karena kedatangan Tuhan memang semakin dekat. Itu bukan hal yang cuma janji-janji. Walaupun Alkitab diadakan waktu tahun 2000 tahun lalu, Alkitab sudah ada, gitu ya, menceritakan segala hal. Tapi terus firman-nya isinya sama. Dan hari ini kita diingatkan lagi, kalau kita belajar tentang kedatangan Tuhan, segala tanda-tandanya, dari dulu tanda-tandanya juga udah ada. Berarti dari dulu sudah diingatkan bahwa Tuhan akan datang. Hanya yang kita tidak tahu ukuran waktunya. Buat kita, dari aku kecil aku dengar itu, tapi tidak datang-datang buat kita. Tapi buat Tuhan, wow, saudara. Ingat, 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun itu sama dengan 1 hari. Anda hidup berapa lama? Tadi Pak Menteri berapa Pak? 10 tahun. Bapak umur berapa Pak? 45. Berapa detik itu di hadapan Tuhan? Ya? Baik. Hari Rabu Pak Menteri menyampaikan hari Kamis ya di Komsel menyampaikan sebuah pesan tentang janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jadi salah satu yang membuat Anda mengerti ajaran firman yang benar, yang asli, jangan kau jauhi pertemuan ibadah. Karena gini saudara, sama kayak pohon, hari ini disiram, di pohon mumpul hari ini disiram. Tiba-tiba saudara pindahin satu pohon ke meja makan, pohon yang lain enggak. Tiap hari saudara nyiram. Saudara nggak ingat kalau ada pohon yang udah dipindahin? Menurut Anda, bertumbuh nggak pohon yang saudara bawa masuk? Tidak. Lalu tiba-tiba saudara ingat, oh iya, udah 3 hari tuh pohon yang di meja makan, dibawa lagi. Datang sini, disiramin. Dia jadi hidup, tapi yang ini udah mulai berbuah. Nggak jadi sama pertumbuhannya. Lalu begitu lama-lama karena kok ini kenapa ya? Kok dia nggak bertumbuh, mungkin Anda berpikir begitu. Akhirnya, jelek, nggak sama dulunya, Anda membuang. Ada orang-orang Kristen begitu. Jadi kalau sering menghindari ibadah, menghindari pertemuan-pertemuan yang kita tahu harus bisa didatangin, menghindari itu maksudnya saudara sengaja melakukannya ya, bukan gini. Aku kerja, ya mana? Saya kerja, gimana saya cari bisa datang? Bukan itu. Tapi yang sengaja melakukannya, tahu ada ibadah lain selain hari Minggu, tapi menjauhkan diri dari ibadah itu hanya karena mungkin nanti kasih persembahan lagi. Nggak ada persembahan saya, mungkin. Atau males karena ada tontonan yang lebih baik, mungkin. Atau ambil firman itu lagi, udah tau lah, paling sedang itu lagi. Apapun alasannya, kalau sengaja Anda lakukan, Anda tidak bisa bertumbuh sama dengan orang yang sering datang. Percaya? Benar. Makanya seringkali suka ada kecurigaan tengah-tengah umat percaya karena aku nggak tahu sih cerita yang ini. Aku nggak tahu kalau ini ada begini. Karena datangnya timur tengah. Sudah mau diri? Nah, di situ dikatakan begini, Ibrani 10 ya, ayat 25. Coba supaya kita nggak bicara salah, saya mau ada dasar firman, jadi saudara punya bukti bahwa itu betul-betul dikatakan. Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Karena ini firman buat kita, lihat kan ada tulisan janganlah kita menjauhkan diri seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Bukankah di perkumpulan kita komsel kalau lagi ada yang kesaksian, lalu setelah kesaksian kita memberikan dia kekuatan, kita kasih tahu begini, begitu. Saling mengingatkan, saling menasihati, itulah gereja Tuhan. Itulah orang-orang yang memang bertumbuh, diberitahu salah apa dikasih tahu, tidak benar dikasih tahu, ketika benar dipuji, ketika baik kelakuannya dipuji. Kalau salahnya udah mulai semakin parah, jewer sedikit, ada disiplin,
Tanya tuh anak-anak lain udah hafal, ada disiplin kalau sampai ada yang aneh-aneh. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dan di ayat 36 itu dibilang ketekunan diperlukan supaya sesudah kita melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Yang dijanjikan kepada kita bukan janji ecek-ecek. Yang dijanjikan kepada kita adalah janji yang tidak bisa dibayar oleh uang Anda sebanyak apapun uang. Yang dijanjikan oleh Bapa hanya Bapa yang bisa memberikannya, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Amin. Baik. Ini tadi baru mengulas soal si Tionji, ya. Jangan jauhkan ibadah saudara, karena ibadah tidak bicara kumpulan orang percaya yang ada di gereja, tapi di tempat engkau bekerja, di tempat engkau berada. Yang Tuhan percayakan kepadamu, saya jadi guru, saya lagi ibadah. Karena kita adalah suratan yang terbuka, semua orang matanya melihat kepada kita. Coba deh, lebih banyak kan orang Kristen yang lebih dihujat kalau melakukan kesalahan. Mati. Lebih banyak orang Kristen begitu. Benar nggak? Coba. Jadi kalau Anda bikin sesuatu yang berbeda sedikit aja, hujatannya itu tidak setimpal dengan perbuatannya. Misalnya bohong, ada aja hujatannya. Oh itu yang diajarin tuh gerejanya kayak begitu tuh. Yang diajarin sama Yesusnya. Yesusnya aja ditanya di ruang sidang kagak jawab, kan bohong tuh. Hal yang sederhana. Baik. Saudara tahu Marty Samson? Marty Samson, tahu? Belum pernah dengar nama Marty Samson? Gak ada di Alkitab, tapi Marty Samson adalah seorang pencipta lagu. Lagunya begini. Jesus, you are the savior of my soul. Tahu lagu itu? Terkenal nggak? Lagunya terkenal ya? Kenal. Saudara tahu apa yang terjadi dengan dia hari ini? Meninggalkan Kristus menjadi ateis. Coba. Karena kekristenan, menurut pengakuannya dia, sudah tidak masuk logika saya. Padahal lagu itu mendunia saya. Jesus, you are the savior of my soul. Kalau penyelamat jiwaku. Tapi hari ini dia menjadi ateis. Saya tidak pernah kecewa sama orang percaya, tapi pengajarannya sudah tidak bisa masuk logika. Coba. Memang kita kalau ikut Tuhan tuh nggak bisa pakai logika, saya kasih tahu. Saudara pakai logika, saudara yang menjadi tahu, jangan-jangan kita yang jadi Tuhan, bukan Tuhan lagi yang jadi Tuhan kita. Kita yang ngatur-ngatur. Kalau bisa Tuhan begini ya, ya kan? Jangan pakai logika itu Tuhan. Saudara lakukan apapun, kata Tuhan harus dengan iman, enggak melihat tapi kau percaya. Iman, hanya iman. Gak melihat dompetmu kosong, tapi kau beriman juga akan terisi. Kok kayak sulap sih Bu Gembala? Nah, saya berani bicara karena saya mengalaminya. Saya mengalaminya. Saya pernah punya rekening yang 18.000. Saya mengalaminya. Ini kalau bicara uang. Orang-orang pada bilang, kapan punya anak? Saya punya anak. Iman. Saya nggak bisa pakai logika. Udah diperiksain perut saya, nggak ada apa-apa. Logikanya, terus kenapa saya nggak hamil? Logikanya lah. Memang waktu Tuhan. Ada hal-hal yang diproses Tuhan ya, sampai saya layak akhirnya mendapatkan saya. Jadi saudara, hari ini kau yang datang ke sini, Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa pengajaran-pengajaran semakin rupa-rupa adanya. Jangan kau menjadi balon warna hijau yang meletus, ya, rupa-rupa pengajarannya. Jangan sampai kau terganggu dengan pengajaran itu. Malah seringlah membaca firman Tuhan tidak kau tahu membedakan. Dan semua pelayan di tempat ini seharusnya sudah tahu cara membedakan
mana pengajaran yang benar, mana yang tidak. Karena pelayan dan jemaat biasa harusnya berbeda, ya. Dan itu hanya bisa didapat dari kau membaca firman. Tidak akan bisa didapat dari hanya melihat potongan-potongan firman di TikTok, di Instagram. Nah, saudara nggak akan bisa mengerti dengan benar. Kalaupun itu ada di posting di TikTok, itu adalah firman yang dia dapat, bukan yang kau dapat. Kau hanya diberkati sekilas. Oh iya ya, benar ya, benar juga ya. Tapi kau perlu menyelidiki ke dalam firman dengan Alkitab yang kau punya sendiri. Saudara perlu tahu dari kisah yang Bapak Munte kemarin khotbahkan di rumah Padea, ada ajakan-ajakan dari Rasul Paulus. Ajakannya itu ada 4. Marilah datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Marilah. Itu semua bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Lalu ada marilah saling menasihati, marilah saling menegur, marilah saling menolong. Itu hubungan dengan sesama. Nah, saya mau di hubungan dengan Tuhan yang bicara tentang marilah dengan tulus ikhlas. Yuk kita buka Lukas 18. Yesus bicara, Yesus berkata-kata, tapi Yesus juga memberikan contoh. Kita buka ya Lukas 18. Ini firman yang saudara perlu dengar kembali apabila saudara sudah pernah mendengar. Lukas 18 ayat 9. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Kita baca sampai ayat 14. Dan kepada beberapa orang memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Ingat tadi firman Tuhan tadi di Ibrani 10 ayat 22. Marilah datang dengan tulus ikhlas. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Jadi dua-duanya pergi ke gereja. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku tidak sama dengan yang lain," itu kata orang Farisi. Yang lain merampok, aku tidak. Yang lain lalim, saudara tahu lalim? Lalim dalam bahasa Islam itu zolim. Ya, zolim. Lalim, aku tidak. Yang lain berzina, aku tidak. Yang lain memungut cukai, aku tidak. Dia membenarkan dirinya pakai standar dari apa yang tidak dilakukannya. Padahal yang dia sebutin itu baru berapa jenis dosa. Coba kita ulang. Aku tidak merampok, aku tidak lalim, aku tidak berzina, aku tidak memungut cukai. Apakah dosa yang 4 itu? Berbohong dosa? Dosa. Dia nggak sebut itu. Yang disebut cuma 4. Jadi ini 4 ini menurut dia adalah dosa terparah. Aku nggak kayak yang lain. Berkata kasar dosa. Sampai orang yang mendengar perkataan kasarmu terluka, dosa. Dengan bilang ada tuh ayatnya, menyakiti hati saudaramu sama dengan menyakiti aku, kata Tuhan. Kalian nggak saya cari kalian. Dia menyatakan seolah-olah gini, aku lebih unggul dari yang lain. Fokusnya si orang Farisi ini datang kepada Tuhan. Fokusnya bukan Tuhan, tapi apa yang bisa tidak dilakukan. Nanti nggak saudara, dosa tidak dia lakukan dan dia merasa bisa tidak melakukan dosa dan dia menganggap itu sebagai sesuatu yang unggul di hadapan Tuhan. Sekarang ngerti? Saya ulangi ya. Dia datang bukan tulus ikhlas yang tadi di Ibrani 10 ayat 22.
Marilah kita menghadap Tuhan dengan tulus ikhlas. Dia datang dengan aku tidak seperti, aku tidak begitu, aku tidak begini. Padahal banyak dosa lain yang harusnya bisa jadi kategori dan tidak bisa hadir di rumah Tuhan. Kalau Anda tahan dengan tuduhan iblis yang bilang begini, aku tahu masa lalumu, kau gak layak di gereja ini. Jangan pelayanan karena aku tahu masa lalumu. Mungkin Anda tahan ya. Enggak, Tuhan udah mengampuni. Tapi jangan lupa, iblis bisa membuat Anda berpikir merasa diri paling benar. Dan itu sebuah dosa di hadapan. Tuhan sedang mengadakan sebuah perbandingan. Yang pertama, salah nggak sih mengucap syukur? Salah nggak datang ke rumah Tuhan mengucap syukur? Salah? Tidak. Tapi alasan untuk bersyukurnya itu yang salah. Dan orang Farisi melakukan pembandingan dirinya lebih baik daripada pemungut cukai. Orang yang merasa diri benar, fokusnya bukan ke Tuhan. Percaya, fokusnya karena apa yang sudah bisa dilakukannya. Yang kedua, dia bilang lagi, kemampuan dia melakukan sesuatu. Dia bilang, aku berpuasa, ayat 12, 2 kali seminggu. Padahal waktu itu, ya di zaman itu, untuk penebusan dosa, puasa itu diwajibkan setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Tapi dia bilang, seminggu 2 kali. Hebat kan? Itu dari melek mata sampai matahari terbenam, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Itu puasanya. Kalau penebusan dosa ya, makanya setahun cuma 2 kali. Tapi dia bilang seminggu 2 kali. Lalu dia bilang lagi, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Kalau dia punya 10 perusahaan, 10 perusahaannya dia berikan perpuluhannya. Puluhan dari perusahaan pertama 2 juta, dari yang perusahaan kedua 1 juta, terus semua 10, semua penghasilanku 1/10-nya aku berikan. Dia datang dengan penuh ucapan syukur, tidak salah. Tapi alasan dia bersyukur, membandingkan dirinya, menyatakan mampu melakukan sesuatu. Tidak fokus kepada Tuhan, fokusnya kepada apa yang bisa dia lakukan. Dan menyatakan dirinya bisa melakukan sesuatu atas kemampuan-kemampuan dengan kekuatannya. Merasa diri benar. Merasa diri benar akan membuat Anda memandang orang lain lebih rendah. Memandang orang lain lebih bersalah dari diri saya. Pemungut cukai ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Kalau saudara ada lihat orang berantem, jangan berantem ya. Saudara pernah nggak ngerasain? Saudara tegur anak saudara, saudara tahu dia salah, tiba-tiba dia menatap saudara, apa sih? Pernah? Gimana hati Anda? Apa sih? Pernah nggak? Nggak justru gitu. Ada yang begitu pernah? Ya. Ada? Ada. Anak muda ada yang begitu? Enggak apa nih? Enggak ngaku? Enggak sekali? Enggak 2 kali? Ayolah, kita di rumah Tuhan. Enggak perlu malu saudara. Cuma saya dan kamu yang jauh dari kampung ini, kita semua berdekatan. Saudara nggak cerita, saya dapat ceritanya. Coba bantu. Ya, baik. Ada? Ya. Saya cuma mau bilang kalau ada bertobat, ini itu aja. Pelajari kesalahan kita supaya kita tidak berulang-ulang kali melakukan kesalahan. Oke.
Tidak berani menengadah ke langit. Kalau ada sampai berani anak saudara lihat saudara, berarti nggak tahu diri kan? Nah, orang ini tahu diri, pembunuh cukai ini tahu diri. Dia berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadah ke langit. Dia memukul diri. Saudara pernah lihat ada orang yang menyesal perbuatannya sampai pukul diri, pukul kepala, pernah lihat? Ya. Saya pernah lihat. Aduh, bodoh banget saya pernah lihat. Di tempat ini, saya mengkonseling seseorang di antara saudara. Saya bilang, tidak perlu sampai seperti itu. Cukup akui saja kesalahan di hadapan Tuhan. On the spot Tuhan mengampuni. Tapi orang yang kau sakiti bisa jadi perlu proses untuk mengampuni. Oke. Dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan dia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa. Berdiri jauh, tidak berani menatap langit, itu tanda orang yang tahu diri. Memukul diri, menyesal. Seharusnya saya dihukum, tapi saya tidak mendapatkan hukuman. Biarlah saya menghukum diri saya sendiri. Saya ini layak nih dihajar Tuhan. Butuh belas kasihan sampai dia bilang, ya Allah kasihanilah aku. Sadar diri saudara bahwa ia perlu ditolong keluar dari dosanya. Pemungut cukai tidak bisa menunjukkan kebaikan apapun dalam hidupnya karena dia sadar dia tidak ada yang baik. Pemungut cukai musuh buat bangsa Israel pada masa itu. Ya, pemungut cukai itu musuh, dianggap pengkhianat bangsa. Dan orang Farisi merasa tidak mengkhianati bangsa, makanya dia merasa lebih baik dari pemungut cukai. Saudara, datang ke Tuhan dengan tulus ikhlas. Dari dua orang ini, yang mana kita sekarang? Masih ada nggak begitu? Merasa benar, diri benar, merasa diri benar. Saya mau kasih sebuah pembuktian begini saudara. Kalau kita merasa diri benar, biasanya mujizat sedikit terjadi dalam hidup. Saya mau kasih tahu. Saudara tahu Yudea? Tahu Galilea? Ya. Tahu Yudea Galilea? Yudea dan Galilea itu semua tempat yang berbeda. Ya. Galilea sebuah provinsi, Yudea itu kota. Galilea itu berada di sebelah utara Israel. Dia sebuah provinsi yang Alkitab bilang kejahatan di tempat itu banyak. Di Galilea ada Nazaret ya. Kejahatan. Nazaret tempatnya siapa? Tempat Yesus ya. Kota asalnya Yesus. Banyak kejahatan, banyak hal buruk, banyak dosa. Yudea itu tempat di mana ada kota Yerusalem dan di Yudea juga ada bait suci. Makanya konsentrasi orang-orang Farisi ada di situ karena merasa itu tempat yang suci, ada bait suci. Sementara di Galilea semua sebut kejahatan apa yang mungkin dilakukan oleh Galilea ada semua. Makanya kota itu disebut kota baru. Tapi saudara, menariknya dari kisah yang kita baca hari ini, di Galilea terjadi 40 mujizat. Di Yudea hanya terjadi 10 saja. Apa maksud dari ini saudara? Ya, walaupun tempatnya berdosa, tempatnya buruk, tapi orang-orang di situ mengakui perlu Tuhan setiap hari. Yesus mencari tempat kelahiran di Nazaret, kota asalnya Nazaret. Di Bethlehem, kota asalnya Nazaret, saudara. Saudara, Nazaret itu di Alkitab dibilang Matius berapa ditemukan oleh Dito? 13 ya? Ya, Matius 13 ya? Iya. Ya, ayat 58 ya. Karena kurang percaya, tidak terjadi banyak mujizat. Tapi di Galilea nggak cuma Nazaret, ada kota yang lain sehingga bisa disimpulkan di kota yang jahat yang ada di Galilea Tuhan lebih banyak melakukan mukjizat karena orang-orang di situ sadar mereka memerlukan Tuhan, tahu diri kita tuh perlu Tuhan karena kita berdosa, kita juga jahat banget. Sementara di Yudea orang-orang yang rajin ibadah, yang merasa dirinya benar
si orang Farisi kaya raya karena bisa memberikan 1/10 dari semua penghasilan yang dia punya. Mungkin kalau mencukupi tidak ada. Tapi buat apa 1/10-mu? Buat apa perpuluhanmu? Kalau kau tidak pernah tulus ikhlas dalam memberikannya, kau betul. Jauh lebih baik kita bilang, Tuhan, aku nggak bisa kasih. Karena memang kebutuhanku banyak. Tapi kalau sampai aku bisa kasih, itu semua karena Tuhan. Jadi berkatlah. Saya masih suka kayak begitu, saudara. Merasa diri benar. Apa yang saya lakukan ke lembah ujian benar, Tuhan. Tapi setiap kali saya merasa diri benar, saya malah nggak ada apa-apa, saudara. Mungkin di Komsel saya bisa lebih jelaskan ya, lebih detail. Contohnya apa? Tapi dari mimbar ini saya kasih tahu, kita ini dibenarkan. Kita boleh datang kepada Tuhan karena dibenarkan, bukan karena merasa benar. Kita butuh Tuhan, bukan Tuhan butuh kita. Kita yang butuh Tuhan. Tuhan tahu kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, itu makanya Dia datang. Dan ketika Dia datang, Dia menjalin hubungan dengan kita. Keputusan Anda dan saya yang menentukannya, mau nggak berhubungan mesra sama Tuhan, mau atau tidak. Itu makanya marilah kita menghadap Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Marilah dengan keberanian menghadap tahtanya yang penuh dengan kasih karunia. Baru kalau sudah benar di sini, marilah kita saling menasihati. Marilah kita saling dorong satu dengan yang lain. Selama hubungan kita tidak baik dengan Tuhan, sulit untuk kita bisa berhubungan dengan orang lain. Sulit. Sekalipun itu orang yang paling dekat, pasangan hidup dan sekali. Pasangan? Anak. Oke. Ketulusan, keikhlasan itu penting. Cara Anda datang kepada Tuhan, hati Anda yang dibawa kepada Tuhan, itu penting. Alasan apa yang kebawa ke tempat ini datang kepada Tuhan, itu penting. Jangan pakai logika. Kalau pakai logika, jauh lebih enak kita jalan-jalan ke mall hari ini ketimbang kita ibadah. Benar atau benar? Jauh lebih enak kita ada di rumah, kita masak yang enak, nonton sama keluarga, nonton film yang kita suka, ketawa-ketawa sama-sama dibanding datang ibadah. Makanya datanglah dengan tulus ikhlas. Aku datang karena aku perlu Tuhan. Aku datang karena aku tahu aku perlu ditolong. Aku tahu diri, aku sadar diri, aku perlu Tuhan, bukan itu yang lain. Sekalipun aku dapat melakukan banyak hal, bahkan berbahasa malaikat, kata Paulus, kalau tidak punya semua, kalau kau datang ke sini, alasanmu hari ini benar mencari Tuhan, temukanlah Tuhan. Tuhan yang dapat mengubahkan. Jangan tuntut orang untuk berubah seperti yang kita mau. Percaya, tidak akan pernah berhasil. Maaf Ibu Simare-Mare, saya mau sampaikan sebuah kesaksian itu buat saya poin yang sangat bagus sekali. Saya ingat betul di mana Ibu Simare-Mare, Bapak Adi, Ibu Simare-Mare ini selalu bersaksi, Tuhan, aku mau suamiku melayani aku. Benar, Ibu di sini masih ingat? Ada yang ikut konser ingat? Ingat berapa air mata yang datang karena kerinduan hati Ibu Simare-Mare atas suaminya? Dan hari ini kita lihat suaminya ada di mana? Melayani. Gak sebentar saudara, masih dari zaman suamiku masih ada Bu, betul? Puji Tuhan Pak punya istri yang bersamaan untuk Bapak. Amin. Jadi Ibu Sikompong, doamu tidak akan sia-sia. Ibu Simare-Mare. Satu lagi pedangnya, dia pengen stempel betul Bu. Setiap minggu saya ketemu, pulang konser saya ketemu, saya selalu bilang, tetap cari Tuhan. Ya berubah. Nah, satu kali dia pasti akan bisa. Saudara yang masih menyimpan doa atas sesuatu, jangan paksa-paksa Tuhan untuk cepat-cepat mewujudkan itu.
Jangan. Yang instan bikin cepet kenyang, cepet lapar. Itu Indomie kan cepet kenyang, cepet juga lapar. Yang instan tidak menyehatkan. Benar? Junk food itu kan instan. Anda makan coba tiap hari. Kalau nggak jantung cuma bisa. Ya, jadi yang pakai proses lebih enak. Biarin agak lama. Tuhan aja nggak maksa-maksa. Biarin. Kok banget sih biarin. Ingat cerita Abigail? Halo yang masih doa untuk pasangan hidupnya, saya sedang menang-menang ya. Ingat cerita Abigail ya, saudara boleh buka ini ulang-ulang baca dari atas sampai bawah baca. Bahkan udah stroke aja, Tuhan masih kasih waktu 10 hari agar suami Abigail berubah. Namanya siapa? Nabal. Harus berubah. 10 hari. Berubah nggak dia? Tidak berubah. Apakah Abigail marah? Kok nggak berubah-berubah sih lu? Gitu. Marah. Kita cerita marah. Tidak. Bahkan ketika tahu dia lagi pesta raja yang berhubungan bersetubuh dengan perempuan-perempuan lain, dia hanya mengintip dari pintu melihat suaminya melakukan itu. Dia tidak marah. Bodoh nggak Abigail? Oh tidak, karena dia tahu waktu itu suaminya melakukan dalam kondisi mabuk. Kalau dalam kondisi mabuk, kamu mau ngomong apa marah mabuk? Emang didengerin, yang ada marah-marah berantem. Pagi-paginya dia bilang ke saya, aku melihatmu. Bicaranya baik-baik. Dan dia kaget, langsung stroke. Stroke dulu. Tuhan kasih 10 hari. Tuhan kasih 10 hari. 10 hari buat apa? Buat melihat ada istri yang melatih mukanya, mandiin badannya, kasih dia makan 10 hari. Dia tidak bisa berkata-kata. Dia cuma melihat doang. Tapi Alkitab mencatat hatinya tetap tidak berubah, tetap begal. Akhirnya dia apa ya Tuhan? Ayo, ceritanya. Dimatiin, aku kejar sekali. Benar sih, dipukul dadanya sama Tuhan. Artinya serangan jantung. Dalam mati aja nggak berubah, dibawa pulang. 10 hari dia kasih Tuhan kayak apa? Padahal apa yang dibuat Nabal itu mengancam seluruh keluarganya mau dibunuh sama Daud. Saudara baca, Abigail perempuan hebat, perempuan bijaksana. Sekali lagi, Anda suami yang punya istri masih mendoakan Anda, bersyukurlah. Bersyukurlah. Ibu pahlawan iman, ibu mendoakan suami ibu. Ya. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Setiap doa tidak akan pernah melalui dengan sia-sia. Nanti datangnya tulus, ikhlas. Mau nggak kasih Tuhan yang terjadi? Mau nggak Tuhan aja yang berubah? Mau nggak? Kalau mau ikutin. Nanti kamu akan bertemu dengan laki-laki suamimu yang kok tambah lama tambah keras sih. Itu bagian dari penggilingan Tuhan. Keras-keras tidak setuju, dibuang. Lama-lama juga bosan tuh kekerasan gitu. Masa iya ada orang tiap hari marah, maksudnya 24 jam marah, ada orang begitu? Enggak, pasti ada berhentinya, kan capek marah-marah. Betul kan? Nah, si Nabal nggak capek, udah dikasih waktu 10 hari stroke aja nggak capek. Sampai akhirnya Tuhan sendiri bilang ke pukul itu, dada. Lalu dia mati. Saya nggak lagi menakut-nakuti, itu cerita Alkitab, bukan cerita, kisah nyata yang pernah terjadi. Jadi itu menjadi pelajaran buat kita semua. Karena dengan tulus ikhlas jangan merasa lebih benar. Mungkin kan nangis dulu, aku udah tahu, aku udah loh Tuhan berdoa. Kurang apa lagi doaku ini Tuhan, kurang apa? Sudah bersembah-sembah ke Tuhan tiap 24 jam, bersembah-sembah. Kok yang makin aku lihat nggak ada perubahan Tuhan. Ingat ya. Ada kalanya Tuhan mau Anda bilang biar dia berperang. Kita lihat dalam dunia. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Makanya kalau nyanyi jangan asal-asalan. Nah, ya, nyanyi resap itu. Tuhan Allah itu Jepang 3:17 itu benar ada di ayat kita. Amin saudara. Amin. Mari kita berdiri.